teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan menjelajahi hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruh terhadap ekosistem yang sangat menarik. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruh terhadap ekosistem? Nah, dalam video kali ini kita akan menemukannya jawaban bersama-sama. Nah, ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah salah satu sistem yang terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor fisik dan kimia yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Hubungan antar dua komponen ini sangat erat dan saling memengaruhi, membentuk keseimbangan yang dinamis dalam ekosistem. Materi selanjutnya, hubungan antara komponen abiotik dan biotik. Akan membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik ini terdiri dari yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Di bawah ini adalah gambar ilustrasi dari fotosintesis. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang mengkonsumsikan produsen atau organisme lain. Di bawah ini merupakan gambar ilustrasi kelompok hewan. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer adalah organisme heterotrof yang menguraikan sisa-sisa organisme mati atau bakteri dan jamur. Di bawah ini merupakan gambar ilustrasi bakteri dan jamur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen abiotik. Tadi kita sudah membahas mengenai komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi produsen untuk melakukan fotosintesis. Di bawah ini merupakan gambar ilustrasi cahaya matahari. Yang kedua, air. Air penting untuk kelangsungan hidup semua organisme sebagai pelarut dan media transportasi. Di bawah ini adalah gambar ilustrasi air. Ketiga, suhu. Suhu mempengaruhi laju metabolisme organisme. Di bawah ini merupakan gambar ilustrasi suhu. Yang keempat, tanah. Tanah sebagai tempat tumbuh bagi tumbuhan menyediakan nutrisi dan air. Di bawah ini merupakan gambar ilustrasi tanah. Udara merupakan sumber oksigen dan karbon dioksida, penting untuk respirasi dan fotosintesis. Di bawah ini adalah gambar ilustrasi udara. Pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi proses fotosintesis tumbuhan yang selanjutnya mempengaruhi rantai makanan dan populasi organisme lain. Yang kedua, air. Ketersediaan air mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran organisme. Kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan, sedangkan kelebihan air dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, suhu. Mempengaruhi laju metabolisme organisme. Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan kematian organisme. Yang keempat, tanah. Kualitas tanah mempengaruhi pertumbuhan, tumbuhan dan penyebaran hewan. Tanah yang subur mendukung pertumbuhan tumbuhan yang melimpah, yang selanjutnya mempengaruhi rantai makanan. Yang kelima, udara. Ketersediaan oksigen dan karbon dioksida mempengaruhi respirasi dan fotosintesis. Polusi udara dapat menyebabkan kerusakan. Yang pertama, produsen. Tumbuhan yang menyerap air dan nutrisi dari tanah dan melepaskan oksigen ke udara melalui fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Hewan mengkonsumsi tumbuhan dan hewan lain, melepaskan sisa-sisa makanan dan kotoran yang dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga, dekomposer. Bakteri dan jamur mengurangi sisa-sisa organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Selanjutnya adalah contoh hubungan dan pengaruh.
Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi dari hutan hujan tropis. Suhu yang hangat, curah hujan yang tinggi, dan tanah yang subur mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam hutan hujan tropis, tumbuhan hebat menyerap banyak air dan karbon dioksida. Selain itu, hutan hujan tropis juga berfungsi menjaga kelembapan udara dan mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua adalah terumbu karang. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi dari terumbu karang. Air laut yang hangat, jernih, dan kaya akan nutrisi mendukung pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang menyediakan habitat atau tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan dan invertebrata untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Yang ketiga adalah padang rumput. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi dari padang rumput. Iklim yang kering dan tanah yang miskin mendukung pertumbuhan rumput. Rumput menyediakan makanan bagi herbivora yang selanjutnya menjadi mangsa bagi karnivora. Selanjutnya kita akan masuk pada dampak gangguan terhadap ekosistem. Yang pertama adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah meningkatnya suhu bumi yang dapat menyebabkan kekeringan, banjir, dan perubahan pola migrasi hewan. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah polusi. Polusi udara, air, dan tanah menyebabkan kematian organisme, kerusakan habitat, dan ketidakseimbangan ekosistem. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi dari polusi udara, air, dan tanah. Yang ketiga adalah pengundulan hutan. Hilangnya hutan menyebabkan erosi tanah, banjir, dan perubahan iklim mikro. Bisa dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sangat erat dan saling mempengaruhi. Keseimbangan ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup semua organisme. Gangguan pada salah satu komponen dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan ekosistem untuk masa depan yang berkelanjutan.